Lebong Kopli Ansori menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan musrembang tingkat kecamatan di Kecamatan Bingin Kuning Kamis 17 Februari 2022. Bertempat di Aula Kecamatan Bingin Kuning dengan mengusung tema melalui musrembang kecamatan, kita pulihkan perekonomian daerah untuk mewujudkan masyarakat Lebong yang bahagia dan sejahtera. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musrembang Kecamatan Bingin Kuning tanggal 17 Februari tahun 2022 resmi saya buka. Bupati menyampaikan ada beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus dalam menyusun program dan kegiatan, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Secara garis besar, musrembang CAM di kecamatan ini menargetkan penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan sentra-sentra pertanian, peternakan, bahkan perikanan berbasis potensi lokal. Semua ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketersediaan air bersih, sanitasi, perumahan, dan informasi bahkan lapangan kerja untuk pemuda desa itu sendiri. Ditambahkan peningkatan potensi investasi daerah, pengembangan ekonomi kreatif, destinasi dan pemasaran wisata berbasis desa diharapkan untuk tahun 2023 bisa terwujud. Melalui kegiatan musrembang, penciptaan inovasi daerah di sektor layanan publik, reformasi birokrasi, penerapan e-government, reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta penerapan sistem merit dan kerentanan bencana sedang sampai tinggi. Dalam harapannya, Bupati melalui usulan kecamatan pada musrembang kecamatan ini dapat menjawab isu strategis terkait program unggulan daerah. Selanjutnya dalam penetapan RPJMD terutama terkait pengentasan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, serta terciptanya generasi muda yang kreatif, baik di bidang usaha maupun bidang penunjang lainnya juga dapat diakomodir. Menurut Bupati, musrembang adalah kegiatan wajib dilaksanakan karena berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Selain itu, musrembang CAM ini untuk menyamakan visi dan misi Pemkab Lebong yang selaras dengan arus pembangunan dari hulu ke hilir, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan menuju Lebong bahagia dan sejahtera. Sudah diajarin siang hari ini yang saya semakin dalam menghormati para kepala instansi vertikal yang hadir di tengah kita juga. Terima kasih sama yang tak kalah penting untuk bidang. Terima kasih sudah bisa menghadiri acara musrembang kecamatan. Bapak Ibu tokoh masyarakat, lurah, dan yang terusus pada hari ini para kepala desa yang membangun kebijakan di desa. Musrembang ini adalah memang tujuannya untuk membangun desa. Jadi kalau kehadiran Bapak Ibu kepala desa itu sangat berarti bagi kami. Serta yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan organisasi masyarakat, komisi kepemudaan, organisasi perempuan, akademisi dan capres, serta hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hentinya melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama dalam agenda musrembang kecamatan walaupun di masa pandemi ini. Kepada yang saya hormati, yang berbahagia, dalam kesempatan ini mari kita mendiskusikan dan duduk bersama bagaimana aspirasi masyarakat itu bisa berjalan dengan baik, kita tampung dengan baik, itu baik melalui kepala desa melalui dengan kecamatan kita tidak ada konflik, jadi sehingga segala sesuatunya tidak bisa berjalan dengan maksimal. Terjangan air, kemudian ada salah satu sawah masyarakat yang dilewati oleh air sungai. Saya bilang, ini Pak, panen tidak nanti. Pokoknya Pak, katanya asal sudah dilewat air sungai itu semuanya nanti mati. Panen akibat bencana, saya pastikan itu bisa terbantu. Tinggal kita melihat seluas mana, dan saya mengusul itu menggunakan cesar. Jadi cesar itu nanti langsung ke masyarakat itulah. Jadi tidak melalui pemerintah daerah. Cuma hak prerogatif saya mengusul cesar untuk digunakan. Karena saya beberapa kali kan ke contoh di Urang Jaya, di Lebong Selatan kemarin yang tertimbun itu mendapat
karena itu terasa betul masyarakat. Anggaran yang dibicarakan oleh Bapak menggunakan anggaran BD itu jelas kewenangan kami sebatas mana Pak. Itulah sesuai masukan dari kami Pak. Untuk bila berada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu kita masih fokus bagaimana pengendaman tahun depan ini kita menggunakan BTT kita atau ini kita nanti itu jauh lebih tinggi lagi Pak. Kita usul tidak apa-apa Pak. Nah pada itu beda Alurnya sama nanti. bukan irigasi. Dam dan sabu kan? Iya. Yang sering meluap itu. Kalau tingkat desa sudah mengusulkan embung 3 dari kemarinnya tetap embung 3 cuman mungkin faktor prioritas di tingkat kecamatan tidak masuk Pak. Yang tahu ada kejadian berapa hari yang lalu. Yang saya pantau cuman pertama saya ke sana, yang kedua Wambu. Nah terakhir itu tidak ada kendala. Saya bertanya terus gimana situasi? Aman Pak, aman. Saya kan dengar ada 2 minggu atau 1 minggu yang lalu sudah musibah bagi warga sawah-sawah terdekat. Namun dalam penanganan dam itu menjadi perhatian saya. Nah terakhir saya mendapat kabar itu lebih kurang lebar dam itu lebih kurang 100 meter lebar. Tingginya lebih kurang 6 meter. Itu baru tahan. Kenapa? Untuk bangun dam ini yang perlu kita kaji lagi. Kalau kita menggunakan kontraktor, Pak Kadis, apakah menyalahi menggunakan material di sana? Otomatis ini jadi perlu dikaji. Tapi kalau kita menggunakan BTT, itu bisa menggunakan BPBD. Kita sediakan alat, kita keruk dari situ, kita dam sendiri. Nah, ini yang langkah lebih cepat. Makanya yang kita lakukan selama ini langkah cepat. Apa? Pinjam dulu cara cari ekskavator. Nah cuman belum terfokus. Saya yakin di tahun ini saya terfokus. Terfokusnya bagaimana penanganan dam ini tidak lagi menjadi ngomong-ngomong ancaman bagi masyarakat. Saya coba maksimalkan. Tetapi kemarin saya sudah kaji. Kemana kita bangun dam? Kalau bangun damnya otomatis apakah boleh mengambil material dari sana? Tentu tidak boleh ya. Terimbas tidak bisa panen itu terus saya. Tapi tolong hitung luasnya berapa yang tidak panennya. Nanti saya hitung hasilnya, saya bayar. Kepala Desa Berjuang Masyarakat Kecamatan Bingkuli Paramulia. Baiklah, izin Pak Bupati, yang pertama saya ini mewakili Kepala Dinas karena Kepala Dinas Pertanian lagi perjalanan dinas luar daerah. Pak Bupati barusan sudah menyampaikan kita bahwa beliau fokus terhadap peningkatan kualitas maupun pembangunan baru. Ya sebenarnya perlu Bapak-bapak kepala desa dan masyarakat mengetahui lebih dahulu, sebab di dinas pertanian itu sifatnya bantuan itu harus ada kelompok Pak. Baik itu bantuan perkebunan, detektor maupun perikanan itu harus dibuat berbentuk kelompok. Kelompok harus ada lahan. Tidak ada lagi orang yang membuat kelompok tapi tidak mau bekerja. Itu pasti fiktif. Pasti jadi kerjanya mau berkebun celok, tapi jadi kelompok menipu mata beli bantuan. Nah seperti ini. Jangan sampai nanti saya menjadi prioritas pengadaan 15.000 bibit manggis di Kecamatan Bingin Kuning yang diusul oleh kepala desa. Ternyata kelompok tidak ada, lahan tidak ada, bibit mau dikemanakan? Ini pertanyaan saya. Sebenarnya untuk 2023 itu sudah masuk ke rencana kerja kami Pak, pelatihan mekanik dan pengelasan. Ini untuk sementara, tetapi di dalam hal ini belum disampaikan juga. Insya Allah kalau memang perbu kita selesai, itu kita akan berusaha membentukkan BMK dan gunanya untuk menampung kegiatan-kegiatan pemuda yang pengangguran yang akan kita latih untuk tenaga ahli. Mungkin pihak kecamatan mendukung
oleh kepada kepala desa untuk menyampaikan, mungkin Bapak Dayo memiliki aplikasi, hal ini mungkin disampaikan data-data hukum ataupun dokumentasi berapa dibangun, ini kondisinya, jadi bisa kita lihat karena kami sampaikan, mungkin Bapak juga sampaikan, kami juga SDM-nya sangat terbatas, jadi tidak mungkin bisa kami bisa jalan ataupun melihat daripada seluruh usulan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu ya mungkin masyarakat. Jadi di sini langsung saja kami sampaikan bagaimana kita tadi telah mendengarkan uraian atau penjelasan yang cukup panjang menyangkut baik masalah usulan ataupun ada informasi yang cukup baik atau cukup bisa ditangkap oleh kades-kades yang ada. Terutama saya tanggapi di sini pertama kades Tran tadi bahwa bukan fisik itu bukan PU saja, bukan pertanian saja, jadi ada program-program padat karya. Nah itu mungkin Pak Kades di Kecamatan Kuning dapat menanggapi, dan ditambah lagi ada diinformasikan langsung oleh Bapak Bupati bahwa apabila ada anak-anak yang punya niat untuk mengikuti training latihan untuk keahlian, anak muda kita akan dikirim ke Tangerang. Jadi saya kira Musrembang kita pada hari ini cukup bermanfaat dan tinggal kita bagaimana menyikapi. Ini mudah-mudahan dengan semakin seringnya kita berkomunikasi, berarti semakin kuat jajaran birokrasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami berbuat lebih banyak untuk masyarakat Kabupaten Lebong, tapi tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa komunikasi dengan baik, tanpa bantuan dari Bapak Ibu, khusus jajaran pemerintahan desa, khusus kepala desa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Alhamdulillah, Musrembang, Kecamatan Bening Kuning, tanggal 17 Februari tahun 2022 resmi saya tutup. Bupati berharap pembangunan di Kabupaten Lebong adalah skala prioritas atas dasar usulan-usulan masyarakat, sehingga pembangunan di Kabupaten Lebong terfokus dan terarah sebab APBD memang diperuntukkan untuk rakyat. Ya, alhamdulillah hari ini kita sukses melaksanakan Musrembang Kecamatan Lebong Selatan dan Bening Kuning. Harapan kita, program-program kita terfokus dan terarah, supaya pembangunan di Kabupaten Lebong nantinya itu menjadi skala prioritas adalah usulan-usulan masyarakat semua. Arti kata APBD ini benar-benar untuk rakyat, benar-benar untuk masyarakat, sehingga program visi misi kita untuk menuju masyarakat Lebong yang bahagia dan sejahtera bisa tercapai dengan sukses. Insyaallah, amin. Prioritas ini menjadi pegangan, tidak semata-mata ini usulan-usulan. Sehingga program visi misi menuju masyarakat bahagia dan sejahtera bisa terwujud dan tercapai dengan sukses. Untuk Kabupaten Lebong, Tim Liputan Lebong TV melaporkan.